Ayat ini jelas menyampaikan kepada kita, usia 40 tahun adalah usia kematangan. Oleh karena itu, para nabi dan rasul kebanyakan, maaf dalam tanda kutip, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang nabi, seorang rasul di usia 40 tahun. Termasuk rasul kita, nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi utusannya pada usia 40. Bukannya yang dibilang usia 40 tahun itu beger nu kadua. Kalau kata bahasa Ciamis, bahasa kamu apa tadi, Pak? Puber kedua, mah. Puber kedua. Maaf, sebetulnya yang disebut puber kedua tidak ada. Emang bakatnya centil. Bukan soal puber yang kedua, nggak mikir, udah punya bini masih jelalatan. Bener itu. Pakai dong akal berpikir kita. Pakai akal sehat. Pakai otak yang di atas. Karena Allah mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Mikir udah pada punya. Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV One Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usia 40 tahun. Ada orang yang mengatakan usia 40 tahun itu adalah usia kematangan seorang manusia. Kenapa yang dibilang usia 40 tahun merupakan kematangan seorang manusia? Kenapa nggak dibilang 20 tahun? Kenapa nggak dibilang 30 tahun? Tapi kenapa dikatakan 40 tahun adalah usia kematangan? Dalil yang menyatakannya, Anda lihat di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Aku wasiatkan kepada segala manusia agar mereka berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandung dalam susah payah, menyusukan mereka dengan susah payah pula. Masya Allah. Maka mereka itu dibesarkan oleh orang tua mereka. Kemudian setelah mereka berusia 40 tahun, mereka berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan sholihan tardahu wa aslih li fid dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allah berfirman dalam ayat ini ketika seorang manusia sudah berusia 40 tahun, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukilah kepadaku bagaimana caranya kami mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Nikmat yang Engkau berikan kepada ibu bapak kami. Tunjukilah kami amal soleh di jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, jadikanlah anak cucuku anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik. Semua turunanku, aku ini selalu bertobat kepadamu, dan aku merupakan orang-orang yang muslim. Tuh, ayat ini jelas menyampaikan kepada kita, usia 40 tahun adalah usia kematangan. Oleh karena itu, para nabi dan rasul kebanyakan, maaf dalam tanda kutip, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang nabi, seorang rasul di usia 40 tahun. Termasuk rasul kita, nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi utusannya pada usia 40 tahun. Namun Jalaluddin As-Suyuti dia mengatakan, kematangan seseorang manusia dimulai ketika usia 30 sampai 33 tahun. Di sini ada kematangan-kematangan. Artinya apa? Mereka mengatakan pola berpikir seseorang mulai matang ketika usia 30 tahun. Artinya manusia yang belum berusia 30 tahun, kadang-kadang mereka belum punya pendirian, masih mencela-mencela. Tapi dari mulai usia 30, 33 tahun,
Nah, dalam usia 40 tahun, di sini kemantapan seseorang. Baik cara berpikir, dia sudah mantap. Mempergunakan perasaannya, dia sudah mantap. Mengambil keputusan, dia sudah mantap. Masya Allah. Oleh karena itu, pemimpin-pemimpin kalau pengen mereka dewasa dan bijaksana, pemimpin yang di atas 30 tahun. Kalau sebelum 30 tahun, Rasul yang mengatakan, pola berpikir mereka belum matang, pemikiran mereka pun belum mantap, bahkan teori-teori yang mereka keluarkan pun kadang-kadang masih tercampur dengan emosi. Berbeda ketika seorang sudah 30 tahun, ini sudah mulai mapan pola berpikirnya. Akhlak mereka semakin baik. Maka pada usia 40 tahun, kematangan berpikir, kematangan dalam mereka memberikan solusi dalam setiap masalah, ini sudah lebih baik. Oleh karena itu, para nabi dan rasul pun kebanyakan diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul pada usia 40 tahun. Kalau saya tidak salah dengar Ipah bilang, bukannya yang dibilang usia 40 tahun itu begernu kedua. Kalau kata bahasa Ciamis, bahasa kamu apa tadi, Pak? Puber kedua, Mah. Puber kedua. Maaf. Sebetulnya yang disebut puber kedua tidak ada. Emang bakatnya centil. Ya. Bukan soal puber yang kedua, nggak mikir, udah punya bini masih jelalatan. Tuh, dengerin tuh. Pakai dong akal berpikir Pakai. kita. Pakai akal sehat. Pakai otak yang di atas. Karena Allah mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Mikir udah pada punya anak bini. Ini malah nyuruh ibu-ibu anak-anaknya mah kata kita. Yang mana yang ngomong? Nih, Asol. Astagfirullahaladzim. Bu, kalau sini bawa anaknya, Bu, gitu kata Asol. Mama tahu, kalau nggak salah dengar Asror itu ama Amu ngomongnya gini, selama ini ya jamaah kita di acara Mamah Dede nenek-nenek doang. Coba kalau mak-mak nih nenek-nenek bawa yang muda-muda, mata kita segeran. Tuh kata Amung. Nih, Amung nih, Bu. Padahal kalian harus tahu, emak lupa deh udah nenek-nenek, jamaahnya nenek-nenek. Kalau pengen jamaah yang muda, lu bikin acara sendiri sono. Iya, Mah, iya. Iya bener nggak? Bener, Mah. Iya. Emak lu nenek-nenek, jamaahnya nenek-nenek. Cocok nggak? Cocok, Mah. Silahkan Asror Amung punya usul. Iya. Ya, terserah lu deh bikin acara apa jadi sono. Iya bener. Tuh, bikin. Acara jangan rumah Mama Dede, rumah Tante Dede. Ya udah. Tante masih makan oncom aja makan tante.